Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek kita yang berjudul optimalisasi saluran digital untuk pemasaran produk puding pembayar melalui platform e-commerce dan media sosial. Sebelumnya perkenalkan saya Triana Jonan 025. Saya Asliman Dalaman dengan 037. Saya Muhammad Salafar dengan 093. Selanjutnya yaitu kendala. Yang pertama, latar belakang. Stunting masih tinggi akibat akses gizi terbatas, sehingga puding pembayar sehat berbahan labu kuning menjadi alternatif bergizi dan terjangkau bagi balita. Melalui Instagram, TikTok, bahasa bisnis, produk ini dapat dipromosikan lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dan edukasi gizi. Selanjutnya, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran gizi orang tua, membangun brand puding pembayar sebagai camilan sehat balita, mengoptimalkan media sosial untuk pemasaran, meningkatkan segmen dan penjualan online, serta memperkuat posisi produk di pasar digital. Yang selanjutnya 3, ruang hidup. Ruang hidup kegiatan mencakup analisis masalah gizi bagi balita, rancangan identitas produk puding pembayar, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi digital marketing melalui Instagram, TikTok, dan website bisnis. Pembuatan konten visual edukatif menggunakan analisis tool untuk memantau performa serta evaluasi hasil berdasarkan KPI pemasaran. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Yang pertama adalah definisi digital marketing. Digital marketing merupakan upaya pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital khususnya internet yang digunakan untuk mempromosikan dan mendistribusikan informasi produk melalui media sosial, website, dan platform online. Yang kedua, strategi digital marketing. Strategi digital marketing pada produk puding pembayar sehat berfokus pada memanfaatkan sosial media marketing melalui Instagram, TikTok sebagai media utama untuk membangun awareness. Selanjutnya, ketiga, kerangka optimalisasi pendekatan funnel market yang menjelaskan perjalanan konsumen dari tahap mengenal produk hingga melakukan pembelian. Untuk selanjutnya yaitu profil perusahaan. Latar belakang dari pendirinya Pembayar yaitu terdapat masalah di lapangan bahwa banyak orang tua yang kesulitan untuk menyediakan makanan sehat untuk anaknya karena keterbatasan waktu, pengetahuan gizi, dan preferensi makanan anak yang cenderung pilih-pilih. Untuk struktur organisasinya yaitu Faisal Akbar sebagai CEO, lalu Rian Nurjana sebagai CFO, dan Rasti Mayuda sebagai CFO. Nah, untuk visi dan misinya yaitu visi perusahaan menjadi perusahaan penyedia makanan sehat untuk balita yang aman dan berbahan alami untuk mendukung pencegahan stunting di Indonesia. Untuk misinya sendiri menghadirkan produk pangan yang berbahan lokal dan bernutrisi, lalu menyediakan camilan sehat yang aman dikonsumsi balita setiap hari, dan menyebarluaskan edukasi gizi kepada orang tua melalui media sosial, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan stunting dan melakukan inovasi produk yang selaras dengan kebutuhan keluarga. Untuk tiga proyeknya yaitu untuk value proposition yaitu aman untuk balita karena berasal dari bahan-bahan alami. Untuk nutrisi tinggi karena puding ini mengandung vitamin A, vitamin C, dan serat. Selanjutnya mendukung pencegahan stunting dan praktis untuk dikonsumsi. Untuk target pasarnya sendiri yaitu kami menyasar pada orang tua yang memiliki anak kecil dengan usia 1-5 tahun yang aktif mencari informasi mengenai gizi dan saran produk untuk anak melalui platform media sosial. Untuk kompetitornya sendiri, beberapa kompetitor menggunakan strategi digital marketing melalui unggahan testimoni, konten edukatif, dan promosi di marketplace. Namun masih banyak juga kompetitor yang masih menggunakan bahan pengawet, pewarna, atau pemanis buatan. Untuk SWOT-nya sendiri, dari kekuatan kami menggunakan bahan alami dan puding ini kaya vitamin A, C, dan serat. Untuk peluangnya yaitu umur simpan yang relatif pendek dan kapasitas produksi yang terbatas. Untuk peluangnya meningkatkan kesadaran orang tua untuk mencegah stunting dan peluang promosi melalui komunitas parenting dan edukasi gizi. Untuk ancamannya banyak produk MPASI yang instan dan persaingan harga dengan UMKM yang sejenis. Nah, untuk metode pelaksanaannya yaitu strategi pemasaran online, di mana kami memanfaatkan Instagram, TikTok, dan website bisnis untuk memperluas jangkauan, membangun brand, dan mendorong pembelian melalui konten edukasi gizi, visual produk menarik, serta funnel marketing dari awareness hingga conversion. Lalu penerapan KPI, targetnya meliputi penambahan 100 followers per bulan, pembahasan sampai 3-4 konten per minggu, dan engagement di atas 5%. Untuk jangkauannya sendiri 5.000-8.000 akun per bulan. Selanjutnya yaitu rencana anggaran dan strategi penentuan harga saluran pemasaran. Yang pertama yaitu rencana anggarannya sendiri itu terdiri dari anggaran bahan baku hingga kemasan dan juga dalam itu promosi produk pembayar puding sehat. Total anggarannya sendiri yaitu sebesar Rp1.240.000 yang difokuskan pada pembuatan konten, iklan digital, peralatan pendukung, serta promo yang nanti akan kita berikan kepada konsumen yaitu berupa voucher di setiap bulannya.
Selanjutnya yaitu strategi penentuan harga saluran pemasaran. Selanjutnya yaitu strategi penentuan harga saluran pemasaran. Kita menetapkan harga sebesar Rp5.000 per cupnya. Nah, kita itu juga menyediakan paket banding PC3 dengan harga Rp14.000 dan ada promo dari setiap bulannya nanti. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan juga hasil. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Dari 3 sosial media yang kami gunakan antara Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp bisnis, kami mengoptimalkan pada sosial media Instagram karena itu sangat sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Karena Instagram juga menjangkau mulai dari pemasaran hingga nanti mengarahkan pada pemesanan selanjutnya. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga. Harga itu sebesar Rp5.000 per cupnya dengan menggunakan cost base, value base, dan psychological pricing untuk memastikan keuntungan, menekankan nilai sehat, dan juga mendorong pembelian para konsumen. Lalu untuk hasil yang dicapai yaitu pemasaran di Instagram, profil, feed stories, reel, dan DM itu meningkat. Lalu pengikut yang awalnya cuma 5 menjadi 35 pengikut. Lalu untuk penjualannya itu kami menargetkan 65 sampai 90 cup per minggu. Dan untuk strateginya yaitu menggunakan testimoni harian itu sebagai postingan dari Instagram kami. Untuk analisis hasilnya, KPI meningkat mulai dari pengikut, engagement, DM, view, dan juga penjualan. Untuk mendukungnya sendiri yaitu media sosial Instagram, Reels, terus sorotan, harga yang terjangkau, testimoni, dan juga respon cepat dari kami sebagai penjual. Lalu untuk hambatannya yaitu waktu dalam pembuatan konten, batas pengiriman, terus jangka simpan produk yang pendek, dan juga konferensi yang benar. Untuk solusinya sendiri yaitu menggunakan studio mini, batas pengiriman dimaksimalkan, jadi hanya sampai sore saja. Lalu adanya jadwal konten dan juga promo khusus di setiap bulannya. Untuk penutupnya sendiri, yang pertama yaitu kesimpulan, optimalisasi digital marketing melalui Instagram berhasil meningkatkan brand, penjangkauan, interaksi, dan penjualan untuk upaya sehat. Penataan feed, konten informatif, identitas visual, iklan, dan juga pemantauan insight memperkuat citra produk, sementara strategi harga itu sebesar Rp5.000 per cupnya dengan paket banding PC3 dengan seharga Rp14.000. Lalu untuk tindak lanjut yang harus kami lakukan yaitu perlu melakukan peningkatan variasi dan frekuensi konten, memperluas jangkauan melalui iklan berbayar, serta bekerjasama dengan micro-influencer untuk memperkuat promosi. Produk juga perlu dikembangkan dengan varian baru, layanan pemesanan dipermudah melalui DM dan juga WhatsApp, dan pemasaran diperluas ke platform lain seperti TikTok atau Shopee Food bahkan GrabFood. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.